Halo Cosmic Friend, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pertama-tama aku mau ucapkan welcome to Cosmos Oracle, your healing universe, dan perkenalkan aku dengan Coach Chen sebagai personal tarot readermu di channel ini. Tujuan aku membuat video reading ini untuk memberikan kalian clarity, insight, dan inner guidance. Harap di take note juga bahwa bacaan reading ini bersifat inner reading, di mana energi yang dibaca adalah energi bersama. Jadi bisa resonate denganmu, bisa juga tidak ya, karena ini energi bersama. Untuk bacaan yang lebih akurat menggunakan energimu, bisa langsung DM IG aku di Cosmos Oracle. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe channel YouTube, IG, dan TikTok Cosmos Oracle juga ya. Last but not least, readingan ini bersifat timeless, yang berarti hasil bacanya tidak terikat pada jangka waktu tertentu. Ya, jadi nggak masalah nih readingannya kamu saat kamu mau buka. Katakan minggu depan, bulan depan, itu nggak masalah. Percaya semesta memberikan pesan tepat untuk kamu di saat kamu membutuhkan. Oke, kita mulai readingannya ya. Oke, jadi untuk tema reading kita hari ini, kita akan membicarakan mengenai peruntungan di percintaan. Ya, jadi katakan kamu yang masih single, ataupun katakan kamu yang sudah berpasangan, atau mungkin yang baru mulai ngejomblo lagi, ini readingan buat kamu ya. Jadi kita akan cek di sini bagaimana energinya dulu. Energi dulu coba kita cek. Hmm, oke. Oke. Jadi ini yang Koko tangkep ya. Kamu saat ini sedang merasakan bagaimana kamu tuh sedang bernostalgia. Ya, bernostalgia di masa lalu. Dan ini untuk kamu yang sedang single, ya, mungkin kamu sedang ada dekat dengan teman masa kecil kamu, atau mungkin juga kamu ada mikir soal hal-hal di masa lalu, mungkin yang CLBK yang lama-lama gitu, mungkin lagi kembali nih ke kehidupan kamu, ya. Terus juga di sini untuk kamu yang mungkin apa namanya baru menjomblo ya, mungkin juga lagi merasakan hal yang sama juga gitu. Kamu lagi bernostalgia. Ya, bisa juga ini kamu bernostalgia dengan ya pasangan mungkin mantan terindah kamu, ya itu bisa aja gitu. Nah, tapi namun di sini keluar kartu The Tower, yang berarti ini bisa dibilang kartu warning, kartu peringatan. Ya, either katakan kamu terjebak di masa lalu sehingga menyebabkan kamu itu jadi nggak bisa move on, dan ini bisa membahayakan kamu gitu karena kamu terlalu fokus di masa lalu. Ini bisa jadi hal yang buruk buat kamu di masa depan karena ini kartu warning gitu. Jadi kamu mungkin jangan terlalu lama gitu terjebak di masa lalu sama either apa namanya ex pasangan kamu, ataupun kamu mungkin yang masih single, ya kamu mungkin lagi terus-terusan mungkin kayak mikirin CLBK kamu yang lama. Nah, itu. Jadi kamu harus perhatiin itu di situ ya. Lalu berikutnya ini kita ngomongin The Magician. Ini kita ngomongin manifest. It's about creating. Nah, ini semesta menandakan bahwa kamu yang masih single, ya, it's time, waktunya buat kamu untuk bisa menciptakan opportunity untuk diri kamu sendiri. Ya, either katakan kamu lihat calon katakan orang baru dalam hidup kamu, dan kamu di sana itu menciptakan kesempatan untuk hubungan percintaan ini bisa bisa dimulai gitu. Dengan apa? Dengan PDKT. Ya, yang cowok-cowok ya silakan PDKT ke calon pasangan kalian yang kiranya cocok. Koko dukung di sini kalian semangat untuk PDKT. Nah, untuk yang cewek-cewek ya bisa juga sembari menanti menunggu, atau mungkin mau juga apa namanya
PDKT juga nggak apa-apa juga sih gitu maksudnya sama mungkin cowok yang kamu suka ya gitu. Intinya it's about creating a new reality for your life gitu. Dalam kasus ini soal percintaan ya gitu. Dan ya tadi ini bisa berlaku buat yang baru putus ataupun yang memang belum jadian begitu. Nah, tapi kalau yang sudah jadian gunakan nalar ya. Jangan creating hal baru lagi. Ya, kalian tau lah. Ini cuma bercanda ya, jokes-jokes. Oke, intinya kalian yang baru putus, ya, kalian try to create a new beginning. Kalian yang masih jomblo, diharapkan oleh semesta, kalian ciptakan opportunity ini untuk ya, buat percintaan baru di hidup kalian. A new beginning. Begitu. Jadi jangan takut, ya. Juga jangan kejebak kelamaan nih di masa lalu. Begitu. Karena bisa bahaya. Bahaya kamu bisa nggak move on, bisa ujung-ujungnya ya kamu ya jadi kejebak di masa lalu. Begitu. Oke. Coba kita lihat lagi. Ups. Ada yang terbang nih. Oke. Ten of Swords. Oke. Page of Pentacles. Queen of Wands. Kalau kita ngomongin 3 kartu ini, dari energinya, ya, ini meskipun mungkin dari gambarnya kelihatan agak sedikit scary gitu ya, tapi kartu ini sebenarnya kartu transformasi, gitu. Kartu transformasi di mana kamu diharapkan semesta yaitu untuk bisa move on, untuk bisa melewatkan dari perasaan-perasaan sedih kamu dan berani untuk melihat masa depan. Begitu. Ini mungkin yang memang dari energi yang baru putus atau mungkin yang kalian yang mungkin lagi PDKT tapi yang calon PDKT-nya itu mungkin ini ya nggak mismatch gitu, jadi mismatch ya. Jadi kalian di sini ya harus bisa move on juga begitu. Jadi memang jangan terjebak di masa lalu terlalu lama ya. Terus yang kedua nih kartu Page of Pentacles. Nah ini juga sama nih, kalau kita ngomongin soal page, it's about kayak kamu tuh berani untuk memulai gitu. Kamu berani untuk memulai, kamu juga seperti layaknya kalau kita ngomongin soal ini ya court card ya gitu ya, dari page ke knight, queen, king. Page ini tuh kayak permulaan, kayak beginning ya. Dan ini bisa dibilang tuh kamu yang sedang mengeksplor, mencoba untuk mengeksplor. Ya, jadi semesta mengharapkan kamu ya coba explore. Ya. Dan ngomongin Queen of Wands, ini ngomongin juga soal action ya, terutama kalau kita ngomongin soal wands nih, ngomongin soal tongkat kayu ya, ini elemennya elemen api. Ini ngomongin soal action. Begitu. Ini ngomongin soal action di mana semesta mengharapkan kamu ya untuk bergerak maju. Begitu. Untuk bergerak maju. Ini dari energi sih udah kebaca, memang kamu harus melewatkan ya hal-hal yang terjadi di masa lalu, mungkin itu yang membuat kamu trauma, yang membuat kamu nggak bisa move on. Nah, dengan apa? Dengan action. Ya, memang butuh waktu. Koko tahu pasti juga memang nggak mudah gitu juga. Mungkin gak semua orang yang katakan langsung putus bisa jadian lagi, ya itu juga butuh waktu. Juga orang-orang yang masih single, masih jomblo, itu juga memang ada yang introvert, ada yang extrovert. Itu kan memang dalam tahap pribadinya beda-beda ya, begitu. Tapi intinya ya memang harus action, begitu. Kalau kalian memulai percintaan yang baru, begitu. Terus berikutnya coba kita cek juga. Ups, satu yang keluar ya. Cek dari energi yang lain. Oh nice. Faith, peace, sukses. Koko lihat di sini semesta
ingin nunjukin ke kamu untuk kamu punya faith di diri kamu, untuk kamu punya kepercayaan diri ke dalam diri kamu. Ya. Jadi kamu undang untuk kamu bangkit, kamu percaya dengan diri kamu sendiri, kamu percaya dengan Tuhan untuk bisa ya memulai hubungan baru ini. Untuk membangun satu hal yang memang katakan yang eksis ya gitu ya, yang sudah lalu. Nah, kamu bangun lagi nih. Begitu. Sehingga kamu bisa menemukan satu kedamaian di dalam diri kamu. Begitu. Mungkin katakan ya itu ya, maksudnya yang baru putus, kamu ngalamin trauma, kamu ngalamin kesedihan, kamu ngalamin berbagai macam emosi yang negatif. Dan kamu, ya itu, mungkin kamu ngerasa nggak percaya diri, kamu ada trauma tadi itu, ya, kartunya ini connect sih, gitu, untuk energi dan dari yang tadi dibukaan itu juga ya. Kamu diundang untuk punya iman, untuk bisa yakin hubungan yang kedepannya akan lebih baik lagi. Juga kamu punya ini ya, satu kedamaian gitu di dalam hati. Yang kartu ketiga ini cukup gamblang untuk bisa sukses dalam hubungan kamu yang baru ini. Pun juga ini berlaku buat kamu yang lagi jomblo gitu. Kamu harus punya kepercayaan diri ya. Kepercayaan diri. Koko ngerasa energinya ini kalian ini kayak mungkin takut gitu ya. Maksudnya memang terus terang dalam percintaan itu nggak mudah gitu. Bisa takut ditolak, atau takut mungkin ada trauma hubungan gagal, atau gimana. Tapi dari energinya, Koko nangkap semesta ini pengen kamu tuh bisa maju gitu loh. Ya, bisa maju. Karena kalian, Koko juga ngerasa ya, ada energi di mana kalian tuh mungkin sudah lama juga menjomblo ya. Dan kalian mungkin ngerasa putus asa. Kalian ngerasa putus asa, dan semesta tuh ngarapin kalian tuh agar bisa punya satu kepercayaan diri lagi. Begitu. Entah itu kalian bisa self-mastery, self-improving, punya gambar diri yang bagus, ya. Jadi memang kita harus coba untuk improve diri kita sendiri juga. Dan yang memang orang lain mungkin bisa support kita ya, bisa katakan, ayo semangat, ayo gimana. Tapi kembali lagi, itu tergantung dari kamunya. Begitu. Harus kamu yang punya iman untuk kamu bisa breakthrough. Begitu. Entah itu dalam relationship, dalam hubungan pekerjaan, dalam berbisnis. Kamu harus punya faith ke dalam diri kamu dan ke Tuhan. Gitu. Percaya the divine within us itu juga memang bisa menjadi satu kekuatan buat kita. Ya, sehingga mengundang ini yang pada akhirnya juga mengundang ini. Aku percaya sih ini kartu-kartunya bagus ya. Maksudnya juga memang ada support dari semesta untuk kalian. Gitu, untuk kalian bisa maju, untuk kalian bisa move on, untuk kalian bisa mendapatkan kesuksesan ini. Begitu. Koko benar-benar doain sih gitu, maksudnya buat kalian cosmic friend ya, yang saat ini mungkin lagi gundah gulana atau memang lagi bingung, untuk kalian bisa ya tadi punya faith, dan kalian juga punya kedamaian dalam hati lepas dari hal-hal di masa lalu. Tadi ada kartu yang transformasi, Ten of Swords itu ya, itu juga kartu transformasi. Jadi itu benar-benar kalian didukung sama semesta sih untuk bisa memang move on dan bisa maju dalam hubungan percintaan kalian. Oke. Coba kita shuffle kartu terakhir ya. Ini salah satu kartu favorit Koko sih. Oke. Amin. Oke. Jadi ini Koko tangkep
memang terkadang kita sulit ya. Contoh PDKT sama seseorang, tapi mungkin dari kitanya ngerasa tadi ya, ada kurang pede atau kurang gimana. Cuman kalian ada sahabat nih, sahabat yang kalian sudah percaya, kalian boleh ceritakan, begitu. Ya, kalian boleh curhat ke mereka soal perasaan kalian, atau mau curhat ke Koko juga boleh kok. Juga boleh, silakan langsung DM aja ke IG ya. Jadi ini diharapkan kalian itu, kalau misalnya katakan kalian ngerasa stuck, nah kalian boleh gitu. Jangan malu-malu untuk tanya ke orang-orang sekitar, sahabat ya, ke orang-orang yang memang ngerasa kalian bisa membantu kalian, begitu. Ya, either sahabat atau orang terdekat, ya itu juga boleh juga, begitu. Karena saat kalian ada asking for help from others, kalian juga bisa ada dapetin ini, abundance. Ya, kalian dapetin berkat. Amin, bisa jadian atau katakan ada yang mungkin dalam hal lain, dalam hal pekerjaan atau usaha, begitu. Ya, amin bisa mendapatkan abundance ini. Intinya jangan sungkan untuk ask for help from others. Begitu, ya. Terus juga ini look for a sign. Ya. Ini kalau dalam hubungan ya, saat kita PDKT terutama, kan tahu dong, pasti kan katakan cowok lagi ngejar cewek nih, gitu. Ceweknya bisa ngerespon. Maksudnya katakan pas saat PDKT itu bagaimana. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalian juga harus pintar-pintar, harus responsif juga ya, gitu, melihat signalnya. Begitu, melihat signalnya dari calon pasangan kamu. Begitu. Ini memang terus terang sih, love is like winning a battle gitu, kayak menang dalam pertempuran cinta lah, begitu ya. Jadi kalian juga harus bener-bener ya lihat sign-nya, juga objektif juga, jangan terlalu di-push juga kan, harus bisa bener-bener balance di sini ya. Jadi juga kalian harus lihat signalnya juga di sini supaya ya PDKT-nya berhasil, begitu. Intinya ya harus ini loh, harus kita bener-bener bijaksana ya. PDKT pun juga kita, kalau bisa katakan mungkin calon pasangannya sudah ada signal tertentu yang kamu ngerasa, oh ini kayaknya kayaknya enggak deh. Nah, berarti kalian sudah need to know how to stop, begitu ya. Intinya kalian tahu, dan kalian harus lebih peka dan balance dalam hal ini. Ingat, jangan dipaksakan juga, dan percaya kalau misalnya katakan dia bukan orangnya, alam Tuhan, alam semesta pasti akan memberikan kalian semua jodoh yang baru, gebetan yang baru, PDKT yang baru. Ya, asal tadi kamu ini dulu, yang tadi yang awal-awal ya, secara traumanya harus diberesin. Terus mungkin ada hal-hal dalam diri nih kita yang ngerasa, oh ini kita ada mungkin kekurangan di sini, di sana gitu, yang kita perbaiki gitu. Jadi coba untuk self mastery. Percaya deh, saat kalian itu sudah bisa breakthrough di diri kita sendiri, itu pasangan tuh bisa datang loh. Bisa jadi kayak magnet. Begitu. Jadi coba dari dalam diri kita, itu kita coba perbaiki nih, apa yang katakan kita bisa ubah, kita bisa upgrade, agar pasangan bisa datang, begitu ya. Jadi katakan instead of others, mungkin kita lihat ke dalam diri kita dulu, begitu. Jadi ada self awareness saat katakan kita mau PDKT, hal-hal apa yang aku mesti lebih berkembang nih, gitu. Hal-hal yang dulu yang mungkin terjadi, yang aku nggak pengen kejadian lagi, dan aku pengen perbaiki diri, atau katakan aku tuh pengen kayak bisa PDKT kalian bisa berhasil. Berarti kan kalian juga punya target dong, gitu. Nggak cuma target buat mengejar
calon pasangan aja ya, tapi juga punya target untuk bisa self-improvement. Begitu. Itu pesan dari Koko. Semoga kalian semua, para Cosmic Friend, itu bisa mendapatkan pasangan yang terbaik. Koko doakan selalu untuk bisa sukses kalian semua dalam hubungan percintaan kalian. Dan Koko percaya ya, Tuhan alam semesta itu baik. Dia pasti bisa memberikan kalian jodoh yang memang sesuai. Kadang Tuhan itu punya caranya sendiri. Mungkin katakan kita kayak merasa, oh dia tuh yang paling kayak the best, tapi itu Tuhan punya rencana sih dalam hidup kita yang beliau bisa kasih kita itu yang benar-benar kita needed gitu. Mungkin a better, yang lebih baik gitu ya, jodoh yang lebih baik. Ya, apapun itu, kamu percaya, believe in God's way, believe in the universe, bisa memberikan kamu jalan. Oke? Sip. Thank you sudah nonton di readingan Cosmos Oracle dan stay sama aku di sini. Semoga ini bisa jadi berkat buat kalian semua ya. Thank you guys. See you next time.